أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Ushai al-Quraisy al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaid bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekkah tahun 68 sebelum Hijriah. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita, sehingga tumbuhlah ia dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek kelima Qusay. Beliau adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, orang pertama yang menerima dakwah Islam dan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Khadijah di masa jahiliyah sebelum kenal dengan Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang yang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya, karena laki-lakilah yang terbiasa bersafar ke Syam untuk berdagang. Sedangkan wanita-wanita di masa itu tidak terbiasa keluar menuju tempat yang jauh. Inilah tradisi Arab kala itu. Hal ini juga sesuai dengan sifat menjaga kesucian diri yang beliau miliki. Hari demi hari terus berlalu, sehingga beliau mendengar kisah tentang seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur lagi terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki memiliki sifat sedemikian mulia. Ia kirim seseorang untuk menawarkan kerjasama dagang menuju Syam. Ia berikan barang kualitas super yang tidak ia percayakan kepada pedagang lainnya. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat bekerja sama, Khadijah menyertakan seorang budak laki-lakinya yang bernama Maisarah untuk membawa barang dagangan itu hingga ke Syam. Di daerah Romawi, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah berteduh di bawah pohon dekat dengan kuil milik seorang pendeta. Si pendeta datang mendekati Maisarah. Ia berkata, "Siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu?" Maisarah menjawab, "Ia seorang laki-laki Quraisy dari penduduk Al-Haram." Si pendeta berkata lagi, "Tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali seorang nabi." Kemudian Rasulullah SAW mulai menjual barang dagangannya dan membeli barang lainnya yang beliau inginkan. Sesampainya di Makkah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangnya. Kemudian Khadijah membeli barang bawaannya. Beliau pun mendapat untung berkali lipat. Maisarah mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad bin Abdullah dan sifat-sifatnya yang istimewa yang ia lihat saat bersafar bersama. Demikianlah safar, ia menampakkan sesuatu yang tersembunyi dari perangai manusia. Terlebih, safar di masa itu yang kendaraan dan keadaannya tidak senyaman sekarang. Sebelumnya Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama, menikah dengan Atik bin Aid al-Makhzumi. Kemudian ia meninggal. Dan yang kedua, dengan Abu Hala bin Abbas at-Tamimi yang juga meninggal. Tapi, dari Abu Hala, ia mendapatkan seorang putra yang bernama Hind bin Abi Hala. Setelah itu, Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tak ingin lagi menikah dan memutuskan hidup sendiri.
Tapi cerita-cerita mengenai Nabi Muhammad SAW yang ia dengar dari orang-orang dan dari Maisarah menggoyahkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Tidak hanya mendengar, ia pun membuktikan dan mengujinya dengan mengajak kerjasama dalam masalah keuangan. Semakin tampaklah amanahnya dan sifat-sifat mulia lainnya. Dari sini dapat kita petik pelajaran. Saat tertarik dengan seorang laki-laki atau perempuan, jangan tergesa-gesa menyatakan perasaan padanya. Uji dulu akhlaknya, apakah kebaikan yang disampaikan seseorang tentangnya benar atau hanya kabar burung saja. Khadijah adalah wanita yang cerdas. Ia tidak tergesa-gesa, emosinya stabil, sehingga ia bisa mengetahui kabar tentang Nabi Muhammad tanpa membuatnya merasa malu atau jatuh harga dirinya. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara dua orang yang mulia, Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid, yang maharnya adalah 500 dirham. Hal ini semakin menegaskan bahwa jodoh seseorang sesuai dengan keadaan dirinya. Pernikahan ini berlangsung saat Nabi Muhammad SAW atau Muhammad bin Abdullah belum mendapatkan kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Sebelum Nabi Muhammad dikenal dan memiliki banyak pengikut, dan sebelum Nabi Muhammad kaya dan menjadi seorang pemimpin, rumah tangga keduanya berlangsung kurang lebih selama 25 tahun. Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat di usia 65 tahun dan Rasulullah SAW berusia 50 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi bersama istrinya dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Nabi tak menikahi wanita lain saat bersama Khadijah. Hal itu karena kemuliaan yang dimiliki Khadijah. Ia juga memberi beliau putra dan putri, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan si bungsu Fatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah hati dan ruh yang suci dan cahaya keimanan, sehingga ia begitu siap ketika kebaikan datang menghampirinya. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah hati dan ruh yang suci dan cahaya keimanan, sehingga ia begitu siap ketika kebaikan datang menghampirinya. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq, Nabi segera pulang dalam keadaan takut dan gemetar. Kemudian beliau bertemu dengan istrinya dan berkata, "Selimuti aku." Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemasnya sirna. Nabi Muhammad SAW berkata, "Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku." Khadijah menanggapi dengan kalimat yang sangat berarti bagi psikis Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Tidak, bergembiralah demi Allah. Dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim, jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung usaha-usaha kebenaran." Kemudian, ia mengajak Nabi Muhammad SAW menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Di masa jahiliyah, Waraqah adalah seorang laki-laki Nasrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Arab, dan ia sudah tua sampai-sampai buta karena ketuaannya. Ia memberi kabar baik kepada Nabi Muhammad SAW. Waraqah bercerita bahwa apa yang baru saja beliau jumpai adalah An-Namus atau malaikat Jibril yang juga datang menemui Musa. Dalam keadaan yang aneh dan membingungkan itu, Khadijah lah orang yang pertama
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu, hal ini semakin meringankan beban psikis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tak pernah mendengar sesuatu pun dari Khadijah yang membuat beliau tidak suka, tidak mendustakannya, dan membuatnya bersedih. Melalui wanita mulia ini, Allah berikan banyak jalan keluar dan kemudahan untuk beliau. Saat ia pulang mendakwahkan risalahnya, Khadijah selalu membuatnya jiwa kembali teguh dan bersemangat, meringankan dan membenarkannya di saat orang-orang mendustakannya. Membayangkan keadaan tersebut dan sulitnya merintis dakwah di tengah orang-orang yang mengingkari, tidak hanya mengingkari, mereka juga memusuhi dan merespon dakwah dengan gangguan. Tapi beliau memiliki istri seperti Khadijah yang melapangkan dan tak pernah mengecewakannya sedikit pun. Dari sini kita tahu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi wanita lain selain dirinya saat Khadijah masih hidup. Khadijah pun terkenal sebagai wanita yang cerdas. Semua sumber-sumber sejarah yang menceritakan biografi Khadijah pasti menukilkan atau mengisahkan bahwa beliau adalah wanita yang cerdas. Hal itu terlihat dari bagaimana Khadijah meneliti sifat Nabi Muhammad bin Abdullah sebelum menjadi nabi dan bagaimana ia mampu bernegosiasi membesarkan usahanya. Kecerdasannya yang lain adalah saat ia ingin menikah dengan nabi. Ia memilih seorang utusan yang bernama Nafisah bin Maniyah. Wanita ini ia pilih dan tugaskan meneliti Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari bumi Syam, agar ia tidak merasa malu, karena umumnya wanita malu menyatakan perasaan terlebih dahulu. Tampaklah seolah-olah Nabi Muhammad lah yang menginginkan Khadijah dan meminta dirinya untuk menikah dengan beliau. Setelah menikah, Khadijah kembali memberi keteladanan dalam kematangan akal dan pikiran. Ia tidak panik tak kala suaminya dalam kebingungan menerima wahyu pertama. Ia jawab dengan yakin bahwa Allah tidak akan menghinakan suaminya. Jawaban itu ia kuatkan dengan alasan-alasan yang kuat. Sehingga Nabi Muhammad benar-benar merasa tenang. Tidak cukup sampai di situ. Ia bawa suaminya ke Waraqah agar semakin tenang dengan peristiwa ajaib yang tengah terjadi. Perhatikanlah tahapan Khadijah dalam menenangkan suaminya dalam menerima wahyu. Pasti semakin tampaklah kecerdasan dan kematangan jiwanya. Bantuan Ummul Mukminin Khadijah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah amatlah banyak. Kalau seandainya kita sebutkan satu saja sebagai orang yang pertama yang beriman, tentu itu sudah cukup sebagai keutamaan beliau. Itu sangat penting bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat penting untuk beliau diterima di lingkungannya, karena istrinya adalah orang pertama yang beriman. Setelah memeluk Islam, beliau korbankan hidupnya, kehidupannya tenang dan nyaman, berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan, kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Keadaan tersebut sama sekali tidak mengurangi cintanya kepada suaminya. Bahkan, ia bertambah cinta kepada sang suami. Bertambah cinta pula terhadap agama yang ia bawa. Ia senantiasa mendampingi dan mendukungnya mencapai tujuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Makkah, Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Waktu pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita, kekurangan makanan, sampai-sampai mereka makan dedaunan karena tak ada makanan. Mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Bisa kita bayangkan, Quraisy memboikot mereka dengan tidak menikahi mereka, tidak membeli atau menjual sesuatu kepada mereka selama 3 tahun. Penderitaan seperti apa yang akan terjadi kalau demikian keadaannya terjadi pada diri kita? Dalam keadaan tersebut, Khadijah yang bukan bagian dari Bani Hashim tetap menemani sang suami. Padahal ia dahulunya wanita kaya dan berkecukupan. Inilah jalan dakwah.
tidak mudah, sehingga pasangan hidup orang-orang yang meniti jalan dakwah pun adalah orang-orang yang tangguh. Sekali lagi, inilah di antara alasan Nabi senantiasa mengenangnya dan tidak melakukan poligami saat bersamanya. Sekali lagi kita renungkan pula, jodoh seseorang itu sekedar kualitas dirinya. Keutamaan Khadijah itu banyak, yaitu di antara lainnya adalah: pertama, sebagai wanita terbaik. Tidak diragukan lagi, wanita dengan keadaan demikian adalah wanita yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia: Maryam bintu Imran, ibundanya Nabi Isa; Khadijah bintu Khuwailid; Fatimah bintu Muhammad; dan Aisyah istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Tirmizi dan sanadnya disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Yang kedua, Allah menitipkan salam untuknya melalui malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bencana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai katakan padanya bahwa Rabbnya dan diriku mengucapkan salam untuknya, dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising, dan merasa capai." Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menganggap mencintainya adalah karunia. Setelah mengetahui bagaimana setianya ibunda Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisinya. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah SAW sering menyebut namanya, memuliakan teman-teman sepeninggalan beliau, sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. "Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah." Hadis riwayat Muslim. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke dalam kubur. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini. 2 orang penolong dakwanya, ditambah lagi sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan. Demikian pembahasan yang kami sajikan mengenai kisah Khadijah binti Khuwailid. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.